Sebenarnya Pak Presiden itu mempunyai kepedulian kan terhadap sejarah, terhadap cagar budaya. Kami juga di Kementerian Kebudayaan dan juga di instansi kementerian lembaga lain diharapkan untuk melakukan revitalisasi di aset-aset kita masing-masing gitu ya. Kalau di Kementerian Kebudayaan cukup banyak, baik itu museum-museum maupun situs-situs cagar budaya kan berupa candi, masjid-masjid tua seperti Masjid Demak, ada gereja, kemudian ada benteng-benteng, keraton-keraton, Istana Maimun sekarang juga akan direvitalisasi, Keraton Surakarta dan sejumlah keraton. Mungkin ada sekitar lebih dari 100 lah yang akan dilaksanakan tahun ini ya pada tahap awal ini. Kemudian juga Galeri Nasional. Jadi ini merupakan komitmen dari Presiden agar aset-aset budaya ini merupakan jejak budaya dan peradaban kita gitu. Nah, sehingga nanti ujungnya pengunjung juga akan banyak, ekosistemnya tumbuh, ekosistem budaya menjadi ekonomi budaya, ekonomi kreatifnya tumbuh, pariwisata juga. Sekarang ini kan selain wisata alam, wisata budaya itu cukup tinggi peminatnya di seluruh dunia, apalagi Gen Z gitu ya. Kita membuat misalnya kemarin museum paspor saja, itu sekarang 20.000 padahal dijual tuh satu museum paspor itu 89.000 tuh langsung habis. Jadi itu menunjukkan Gen Z ini sekarang suka dengan material culture karena mungkin mereka ini tadinya digital native sehingga sesuatu yang berbentuk yang bisa dipegang, yang dirasa dan dikoleksi itu menjadi penting gitu. Nah, saya kira ini sangat timely gitu ya. Apa yang tadi disampaikan oleh Presiden juga, termasuk di Stasiun Tawang, itu kan stasiun yang sudah ada beroperasi sejak 1 Juni 1914. Dan disitulah cikal bakalnya kereta api. Kereta api ini dibangun Belanda memang dimulai dari Semarang, bukan dari Batavia, bukan dari Jakarta. Dan kalau kita lihat semangat termasuk dari KAI dan juga beberapa BUMN lain dan juga kementerian lembaga lain yang ingin merevitalisasi ini, saya kira ini sangat baik sekali. Kita sudah lihat misalnya Lawang Sewu juga sudah direvitalisasi, nanti stasiun Bogor dan beberapa stasiun lain yang memang umurnya sudah di atas 50 tahun, bahkan ini lebih dari 100 tahun. Nah, dengan begitu dikembalikan ke fasad aslinya, ke semaksimal mungkin ke bentuk awalnya, sehingga keindahan itu akan lebih dapat ya, di samping juga konsep arsitektur di masa-masa itu. Jadi ini sesuai dengan cagar budaya dan kita sekarang mempercepat proses registrasi, verifikasi dan pendataan pencanangan cagar budaya nasional. Jadi tahun ini kita targetkan 2.000. Tadinya selama 79 tahun kita hanya mencatatkan 228 cagar budaya nasional. Tapi tahun ini kita targetkan 2.000, sekarang sudah lebih dari 1.000 untuk tahun ini saja yang sudah cagar budaya nasional. Termasuk yang tahun lalu itu Masjid Baitur Rahim, Istana Maimun itu bulan Desember lalu. Jadi kita memang kurang fokus ya dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan ini, kita juga semakin fokus cagar-cagar budaya, situs-situs budaya, museum-museum ini kita perbaiki ekosistemnya sehingga nanti ekonomi budaya pariwisata tumbuh. Kira-kira gitulah. Kalau stasiun heritage kedepannya apa lagi, Pak? Selain Tawang. Hah? Selain Tawang. Iya, selain Tawang maksudnya. Bogor kan yang dalam waktu dekat dan juga di Sawah Lunto Padang. ya, Padang termasuk tadi juga Dirut KAI juga mengatakan akan menghidupkan jalur-jalur yang dulu pernah ada, termasuk di sekitar Lembah Ana itu sangat memungkinkan, walaupun memang itu perlu dikaji ya karena agak cukup rawan sih longsor-longsornya. Tapi ada yang kereta-kereta uap itu, termasuk kereta yang pertama yang dulu dari Semarang itu, mungkin dalam waktu dekat juga akan mulai diaktifkan kembali, dan juga yang di Sawah Lunto. Kalau yang di Jakarta gitu ada nggak, Pak Menteri? Kayak Di stasiun kota, Jatinegara yang stasiun kota, stasiun kota di Kota Tua itu kan juga stasiun lama, dan di
Kota Tua sendiri itu bangunan-bangunannya itu banyak sekali. Nah saya sudah laporkan juga ke Pak Presiden, juga ke Mensesnek. Kita juga akan berdayakan gedung-gedung tua yang ada di sekitar sana. Misalnya di situ ada bangunan Jasara Harja mau kita jadikan museum film. Jadi kita ini nggak punya museum film selama ini. Kemudian ada gedung Jiwasraya juga di Bandung akan kita jadikan museum musik, itu di Jalan Asia Afrika. Di Kota Lama Semarang kita akan buat museum fotografi, dan di Surabaya kita akan buat museum arsitektur. Nah itu semua akan kita laksanakan tahap pertamanya awal tahun ini. Pak, kalau yang di Semarang kan terakhir juga sempat soal gedung Sarekat Islam ya. Itu Ya, ini udah gedung Sarekat Islam waktu itu sudah diperbaiki. Sekarang ada perbaikan minor ya, terutama ada tumbuhnya pohon-pohon di situ. Itu gedung Sarekat Islam pertama di Semarang. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa diperbaiki revitalisasi, tapi kerusakannya nggak terlalu parah ya. Masukin yang Tadi hari Pak ini. Presiden udah coba Nusantara Explore, bisa ceritain tadi gimana sudah coba pertama kali? Gimana, Pak? First experience. Udah lihat belum? belum. Teman-teman belum lihat. Ya, harus Spill, Tanya spill Pak Fadli, dong, Mas, tanya yang Pak Fadli tadi. dong. ini. Ya, jadi menyambung dengan yang disampaikan Pak Fadlison dalam rangka kita meningkatkan potensi pariwisata, salah satunya Bapak Presiden menghendaki untuk kita mengembangkan pariwisata berbasis kereta api. Sebenarnya PT KAI kan memang sudah memiliki anak perusahaan yang memang khusus menyediakan fasilitas kereta wisata. Nah itu minta atas petunjuk Presiden minta untuk diperkuat, kita bikin gerbong baru yang kemudian nanti akan dipadukan dengan destinasi-destinasi wisata unggulan yang kita miliki. Nah hari ini masih uji coba karena memang secara resmi belum di launching, dan menurut kami tadi yang sempat diajak untuk menengok ke dalam interior kabin gerbong, kita cukup mengapresiasi bahwa sekarang PT KAI mampu untuk memproduksi gerbong kereta api berkelas dunia, berkelas internasional itu. Sementara Dari begitu. Presiden gimana ini kesan atau pesannya? Ini kan bakal dibuat untuk masyarakat umum dan Ya, ada mewah gitu. Ada beberapa catatan ya tentunya, namun tidak sekedar berkenaan dengan masalah kualitas atau fasilitas yang dibuat oleh PT KAI, tetapi juga tadi diskusinya sudah langsung kepada beberapa destinasi-destinasi wisata yang ada konsekuensi. Ternyata kita harus juga merevitalisasi atau menghidupkan kembali jalur-jalur kereta. Ya. Contoh tadi misalnya dari Semarang menuju ke Magelang ya, karena kita mau menjadikan Borobudur sebagai salah satu destinasi unggulan kita, selain yang di Jogja misalnya dengan Candi Prambanan yang beberapa waktu yang lalu juga dikunjungi oleh Perdana Menteri Modi dan sedang mau kita restorasi, kita perbaiki. Pak Fadlison juga targetnya berapa tahun Pak? 1 sampai 2 tahun ya selesai ya? 3 tahun lah. Nah ini menjadi satu kesatuan ekosistem pariwisata yang mau kita optimalkan begitu. Makanya juga tadi di dalam sambutan pada saat acara akad kredit perumahan, sekali lagi Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua untuk mari bersama-sama menggelorakan gerakan Indonesia Asri, Indonesia yang aman, yang sehat, yang bersih, yang indah. Ini semata-mata sebagai satu ekosistem yang utuh. Target Nusantara Explore ini bisa beroperasi kan? Secepatnya lah, belum. Nanti setelah ini kan, setelah hari ini mungkin nanti biasanya ada evaluasi yang kemudian nanti akan kita tetapkan lah target kira-kira Tahun ini Mas. kalau bisa tahu. Kalau saya boleh nambahin sedikit, kelihatannya kalau dari obrolan-obrolan tadi juga respon
dari banyak orang, ini bakalan banyak masyarakat yang akan tertarik gitu ya. Bahkan mungkin menyewa gerbong atau menyewa untuk kegiatan-kegiatan, acara, reuni atau macam-macam, gathering, atau sambil rapat atau sambil macam-macam. Itu sangat unik ya, sangat unik. Dan ya seperti Orient Express gitulah ya. Tapi ini ada sentuhan nusantaranya gitu, dengan motif-motif batik dan lain-lain gitu, dekorasinya. Ada nilai Harus dong. Tetap nilai keindonesiaan yang tonjol kan. Baik, pertama-tama terima kasih. Kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa MK mengambil sebuah keputusan, tapi memang yang pertama karena kami posisi sedang di luar kota secara resmi, kami belum menerima salinan keputusan tersebut, dan tentu saja karena apapun keputusan MK tentu kita hormati, nanti akan kita pelajari, karena bagaimanapun kalau berkenaan dengan masalah anggaran tentu kita tidak berdiri sendirian, karena anggaran itu kan kita susun juga bersama-sama dengan teman-teman kita di DPR. Mohon waktu. Mas, kalau kenaikan mungkin TNI itu sudah ditentukan perpres oleh Presiden. Ya, itu sebenarnya adalah tunjangan kinerja yang memang secara menyeluruh di seluruh kementerian dan lembaga itu ada yang disebut dengan tunjangan kinerja yang memang besarannya berbeda-beda. Nah, ada beberapa yang kemudian oleh karena pertimbangan tertentu itu diberikan kebijakan untuk dilakukan kenaikan setelah sekian tahun tidak pernah naik. Contohnya beberapa yang tidak hanya di TNI maupun di Kementerian Pertahanan, tetapi juga untuk guru di daerah 3T, untuk dosen di daerah 3T, untuk tenaga kesehatan di daerah 3T, itu kita perhatikan mengenai tunjangan atau kesejahteraan bagi mereka-mereka yang mengabdikan diri di tempat-tempat yang tergolong cukup sulit. Siap. Mas, mungkin Mas terkait survei temuan terbaru dari SMRC bahwa kepuasan publik menurun menjadi 51%. Apa yang akan pemerintah lakukan untuk menggenjot kembali approval rating dari pemerintah? Ya, pertama dari awal selalu kita sampaikan bahwa kita bekerja bukan dalam rangka mencari survei, dan kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan, program yang diputuskan oleh Bapak Presiden, program yang sekarang dikerjakan oleh seluruh kementerian dan lembaga, kami yakini karena itu memang semua berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Kami tidak pernah melihat atau bekerja untuk mengejar sebuah survei. Dari yang kita kerjakan, kita yakin rakyat akan bisa menerima semua yang kita jalankan sebagai janji kampanye, sebagai cita-cita kita bersama, sebagai bangsa dan negara yang ingin maju, ingin sejahtera, mandiri dalam berbagai bidang, antaranya pangan, kemudian energi, industrialisasi, kita kejar industrialisasi, kita kejar gitu. Mas, kalau untuk gubernur BI definitif itu kapan kira-kira akan ditetapkan? Gubernur BI definitif memang belum, sampai hari ini Bapak Presiden belum memutuskan untuk mengajukan ke DPR calon gubernur BI definitif. Nah, sesuai dengan mekanismenya memang seperti itu. Kalau kemarin Pak Peri sebagai gubernur BI mundurkan diri, Undang-Undang BI kemudian mengatur memang secara otomatis jabatan itu dilaksanakan oleh yang namanya jabat gubernur sementara, yang saat ini dijabat menurut undang-undang adalah oleh deputi gubernur senior, Ibu Destri Damayanti. Jadi kalau definitifnya belum diputuskan. Tapi itu nanti tunggal Mas, usulannya yang akan Gimana? di-FNP oleh DPR, apakah akan Belum, tunggal? belum. Tapi tadi kan Mas, ada Presiden bilang kriteria khusus nggak sih Mas dari Presiden untuk gubernur BI ke depannya? Kan pupuknya juga Kriteria khusus iya untuk gubernur BI. yang wajib adalah merah putih. Mas tadi kan Presiden sempat bercanda Mas Ya. terkait
meja saat sekarang gitu, apakah itu akan disampaikan, apakah itu akan diusulkan oleh presiden untuk menjadi definitif mas? Ya Kode-kodenya. hanya beliau yang tahu lah. Oke. Tapi kabarnya Pak Presiden katanya akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat awal Agustus. Apa benar sih? Reshuffle. Iya. Sementara belum ada. Belum ada. Belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama. Seperti Wamentan ya, berarti Mas. Wamentan ya Ya berarti. contohnya seperti Wamentan. Apalagi mas kira-kira? Selain itu ambisi apa lagi Mas? Mancing-mancing. Belum. Imigrasi juga ya mas. Ya itu juga kosong. Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian reshuffle. Ya. Terima kasih semuanya. Mas, Terima kasih ya. makasih.